Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan pemaparan materi kelompok 5 yang berjudul Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir, yang beranggotakan saya Novika Banatul Firdaus dan juga teman saya Nur Aminatus Solihah, Fatkur Rahman Ismail, dan juga Nurul Yulitasari. Baik, saya Novika Banatul Firdaus akan memaparkan materi pada hari ini, yaitu Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir atau PPKB. Konsep dasar strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir yaitu pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang disajikan. Dalam SPPKB, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada peserta didik, akan tetapi peserta didik dibimbing untuk menemukan sendiri melalui proses dialog dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik. Menurut Zubaidah, bahwa dengan memperdayakan kemampuan berpikir melalui pertanyaan, di samping siswa aktif menjawab pertanyaan, ternyata hal tersebut memicu timbulnya pertanyaan-pertanyaan baru. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikiran siswa tersebut menunjukkan bahwa semakin berkembangnya penalaran siswa. Sedangkan menurut Wahyana, yaitu salah satu bentuk komunikasi adalah bentuk verbal, memberi informasi, bertanya, dan juga mendengar. Dengan suatu pertanyaan guru, siswa dapat belajar berpikir dengan cara berpikir, memperoleh kesempatan untuk belajar kreatif supaya menjadi kreatif dan menjadi sensitif karena kemampuannya. Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam pengertian, yaitu yang pertama, model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir, artinya tujuan yang ingin dicapai, yaitu bukan sekedar siswa dapat menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan gagasan-gagasan dan ide-ide melalui kemampuan berbahasa secara verbal. Yang B, telaah fakta-fakta soal atau pengalaman sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, pengembangan gagasan dan ide-ide didasarkan kepada pengalaman sosial anak dalam kehidupan sehari-hari atau berdasarkan kemampuan anak untuk mendeskripsikan hasil pengamatan mereka terhadap berbagai fakta dan data yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang C, sasaran akhir yaitu kemampuan anak untuk memecahkan masalah-masalah sosial sesuai dengan tarif perkembangan anak. Strategi pembelajaran kemampuan berpikir merupakan model pembelajaran yang bertumbuh pada proses perbaikan dan peningkatan kemampuan berpikir siswa. Strategi tersebut bukan hanya sekedar model pembelajaran yang diarahkan agar peserta didik dapat mengingat dan memahami berbagai data, fakta, atau konsep, akan tetapi bagaimana data, fakta, dan konsep tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk melatih kemampuan berpikir siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, yaitu menekankan kepada ketertiban siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru, kemudian mencatat yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran dan mencatat untuk dihafalkan. Sebagai strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu proses pembelajaran melalui strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir menekankan kepada proses kekuatan mental siswa secara maksimal. Lalu, bukan model pembelajaran yang membiarkan siswa untuk pasif atau sekedar mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru, tetapi menginginkan agar siswa aktif dalam aktivitas proses berpikir. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan karakteristik tersebut. Yang pertama yaitu jika belajar tergantung pada bagaimana informasi diproses secara mental, maka proses kognitif siswa harus menjadi kepedulian pertama para guru. Yang kedua, guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan kognitif siswa ketika merencanakan topik yang harus dipelajari serta metode apa yang digunakan. Yang ketiga, siswa harus mengorganisasi
organisasi yang mereka pelajari. Dalam hal ini, guru harus membantu agar siswa belajar untuk melihat hubungan antar bagian yang dipelajari. Yang keempat, guru harus dapat membantu siswa belajar dengan memperlihatkan bagaimana gagasan baru berhubungan dengan pengetahuan yang lebih mereka miliki. Yang terakhir, siswa harus secara aktif merespon apa yang mereka pelajari. Yang kedua, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir dilaksanakan dalam situasi dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Proses pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab itu diarahkan untuk mengembangkan daya pikir siswa akan masalah yang diajukan, sehingga siswa memiliki pandangan tersendiri atau solusi atau cara pemecahan masalah yang telah diberikan. Yang bagian C, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir menyadarkan akan dua masalah pokok. Yang pertama yaitu sisa, proses, dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Dalam hal ini, terdapat 3 tahap yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu kegiatan awal. Kegiatan awal ini gurunya harus mengkondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah guru harus menjelaskan tujuan yang harus dicapai, baik tujuan yang berhubungan dengan penugasan materi pembelajaran maupun tujuan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau kemampuan berpikir yang harus dimiliki oleh siswa. Kemudian, guru juga harus menjelaskan proses pembelajaran yang harus dilakukan siswa dalam setiap tahapan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu tahap pelacakan. Tahap pelacakan ini adalah untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan melalui setiap tahapan-tahapannya. Nah, guru juga harus mengembangkan dialog atau tanya jawab untuk mengungkapkan pengalamannya siswa yang dimaksudkan. Nah, dengan catatan, pengalaman siswa ini harus relevan dengan tema atau topik yang sedang dikaji pada pembelajaran hari itu. Dengan berbekal pemahaman itu, selanjutnya guru menentukan bagaimana dirinya harus mengembangkan dialog dan tanya jawab apa pada tahapan-tahapan selanjutnya. Kemudian yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti ini itu yang pertama ada tahap konfrontasi. Nah, tahap konfrontasi ini itu tahapan yang harus menyajikan persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan kemampuan pengalaman siswa. Untuk merangsang peningkatan kemampuan siswa pada tahapan ini, guru dapat memberikan persoalan-persoalan yang dilematis atau siswanya itu harus berpikir secara menyeluruh gitu ya, yang memerlukan jawaban atau jalan keluar. Pada persoalan ini diberikan sesuai dengan tema atau topik yang tentunya persoalan yang sesuai dengan kemampuan dasar atau pengalaman siswa. Pada tahapan ini guru juga harus dapat mengembangkan dialog agar siswa benar-benar memahami persoalan yang harus dipecahkan. Nah, mengapa? Karena dalam pemahaman ini itu gurunya melakukan ini itu berguna untuk pemahaman terhadap masalah akan mendorong siswa untuk dapat berpikir. Jadi, keberhasilan pembelajaran pada tahap selanjutnya itu ditentukan pada tahap konfrontasi ini. Kemudian yang kedua, tahap inquiry. Tahap inquiry ini merupakan tahap terpenting dalam SPPKB. Pada tahap ini, siswa belajar berpikir yang sesungguhnya. Melalui tahapan inquiry, siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, guru harus memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan gagasan dalam upaya pemecahan persoalan. Nah, melalui berbagai teknik tanya jawab tadi, guru harus dapat menumbuhkan keberanian siswa agar
Mereka dapat menjelaskan, mengungkapkan fakta sesuai dengan pengalamannya, memberikan argumentasi, dan meyakinkan, mengembangkan gagasan, dan lain sebagainya. Kemudian, pada kegiatan akhir, ini yang pertama ada tahap akomodasi. Tahap akomodasi adalah tahapan pembentukan pengetahuan baru melalui proses pengumpulan. Nah, pada tahapan ini, siswa dituntut untuk dapat menemukan kata-kata kunci yang sesuai dengan topik atau tema pembelajaran pada hari itu. Pada tahap ini, melalui dialog guru membimbing agar siswa dapat menyimpulkan apa yang mereka temukan dan mereka pahami sekitar topik yang dipermasalahkan. Atau pada intinya, tahap akomodasi ini itu bisa dikatakan sebagai tahap pemantapan hasil belajar. Sebab pada tahap ini, siswa diarahkan untuk mampu mengumumkan kembali pembahasan yang dianggap penting dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada tahap treatment. Tahap treatment merupakan tahapan di mana guru mengadakan perbaikan pada siswa yang belum bisa menyimpulkan hasil kegiatan inquiry. Jadi kayak Baik, selanjutnya saya Nurul Yuwitasari akan menjelaskan tentang dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan belajar. Dari berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan dalam memilih strategi pembelajaran yang akan dilakukan, diantaranya pertimbangan yang berhubungan dengan ada 3. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Dengan tujuan yang ingin dicapai ini kita bisa melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, atau psikomotor? Yang kedua, dengan menggunakan pertanyaan bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selain itu juga bisa menggunakan pertanyaan bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apakah tingkatannya tinggi atau rendah. Selain itu juga bisa menggunakan pertanyaan apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademis. Jika pelajaran yang hanya mementingkan pembentukan fisik seperti pelajaran olahraga, maka tidak sesuai dengan tujuan dari strategi pembelajaran penilaian peningkatan kemampuan berpikir. Untuk dasar yang kedua dalam memilih strategi ini, kita bisa memperhatikan dari bahan atau materi pembelajaran. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan yang berkaitan dengan bahan atau materi pembelajaran diantaranya adalah apakah materi pelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu. Yang kedua, apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat tertentu atau tidak. Dan yang ketiga, apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi itu. Untuk yang dasar yang ketiga, kita bisa memperhatikan siswa. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang kita dapat ajukan itu diantaranya adalah apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa. Yang kedua, apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, atau kondisi siswa. Dan yang ketiga adalah apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan gaya bahasa belajar siswa. Jadi untuk menentukan dasar dalam pemilihan strategi ini ada 3 yang perlu diperhatikan itu tadi. Ada siswa, ada bahan atau materi pembelajaran, dan juga ada tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yang keenam adalah upaya pemecahan masalah dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Dari pemecahan masalah bisa dilakukan dengan meningkatkan neokorteks peserta didik. Yang pertama adalah meningkatkan korteks. Neokorteks itu sendiri adalah bagian dari otak manusia yang dikenal dengan otak berpikir. Neokorteks terbagi atas 2 bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Neokorteks adalah bagian otak yang menyimpan kecerdasan yang lebih tinggi seperti penalaran, berpikir secara intelektual, pembuatan keputusan, bahasa, perilaku yang baik, kendali motorik, sadar, dan penciptaan gagasan. Neokorteks merupakan bagian dari otak manusia yang memiliki manfaat luar biasa dalam kehidupan manusia. Neokorteks yang banyak menyimpan berbagai macam kecerdasan tidak sepenuhnya digunakan manusia. Dan di dalam neokorteks tertempat informasi yang diterima oleh panca indera manusia. Misalnya ketika mata melihat sesuatu hal yang aneh, neokorteks akan bekerja untuk menganalisisnya. Yang kedua adalah meningkatkan kecerdasan multiple intelligence. Multiple intelligence atau yang biasa disingkat MI dalam Frames of Mind mendefinisikan ada 6 jenis intelijensi atau kerangka pikiran yang masing-masing
berbeda dapat ditelusuri hingga bagian terpisah dari otak manusia. Sebelumnya dikenal dengan bakat, kecakapan, kapasitas, kemampuan, atau kekuatan manusia, tetapi tidak disebut dengan intelijensi atau kecerdasan. Jadi, upaya untuk pemecahan masalah dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini kita bisa mengatasi dalam dua cara tadi, yaitu dengan meningkatkan neokorteks pada peserta didik dan juga meningkatkan kecerdasan multiple intelligency pada peserta didik. Jadi untuk meningkatkan kecerdasan otak kiri dan otak kanan itu kita bisa melatihnya dengan melakukan berbagai game-game yang bisa mengoptimalkan kinerja fungsi dari otak kiri dan otak kanan. Abdurrahman Ismail, bagian yang terdiri dari tahapan usaha memecahkan masalah dengan menggunakan SPPKB. Penyelesaian melalui SPPKB akan terlihat pada tahapan seperti yang diterangkan sebelumnya. Antara lain yang pertama yaitu penyelesaian masalah dengan tahap orientasi. Dimulai dengan mengidentifikasi karakteristik peserta didik dalam kelas yang beraneka ragam, membuat pendidik menggunakan analisis urutan atau fungsi otak kiri. Didapat mendekati peserta didik. Hal ini bertujuan agar solusi mendekati yang didapat dengan menggunakan logika atau fungsi otak kiri akan membuat pendidik mengerti dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Ketika peserta didik sudah didekati, pendidik akan mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang sudah dimilikinya. Jika terkendala dengan solusi yang digunakan, maka pendidik akan mencari solusi yang lain. Menganalisis karakteristik peserta didik, merasa materi yang diberikan dirinya sendiri dan berguna untuk kehidupannya. Yang kedua yaitu penyelesaian masalah dengan tahapan pelacakan. Mencoba mengingat masa lalu adalah salah satu cara mengingatkan kinerja manusia, karena otak manusia selalu berpikir dan terlatih berpikir berhubungan atau untuk meningkatkan peristiwa yang terjadinya. Pelacakan peristiwa yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang dilakukan peserta didik adalah hal yang menggabungkan logika dan analisis ketika peserta didik diminta mengingat kembali apa yang pernah terjadi. Ketika itu peserta didik menggunakan beberapa fungsi otak yang terjadi dan beberapa fungsi otak yang terjadi harus dilakukan peserta didik pada tahap pelacakan. Ini adalah membuat otak peserta didik meningkatkan kembali peristiwa yang dilalui yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Yang C yaitu masalah dengan tahapan konfrontasi. Pada tahap ini, peserta didik memikirkan permasalahan yang berbeda dengan materi pembelajaran yang sama. Pelaksanaannya bisa dilakukan dengan bermain. Kegiatan yang dilakukan dengan bermain adalah salah satu meningkatkan kinerja otak kanan, karena bermain merupakan hal yang paling menyenangkan atau berhubungan dengan perasaan. Yang D yaitu penyelesaian masalah dengan tahap inquiry. Tahap ini peserta didik akan diarahkan untuk berpikir logis dan dapat menganalisis setiap permasalahan yang diberikan oleh pendidik sehingga peserta didik dapat belajar dengan kritis. Yang E yaitu penyelesaian masalah dengan tahap akomodasi. Tahap ini adalah menggabungkan fungsi masing-masing belahan Quaternions. Contoh saja adalah menggunakan bahasa sendiri untuk mencatat di buku catatan. Yang F yaitu penyelesaian masalah dengan tahap transfer. Pada tahap ini pendidik akan memberikan tugas tentang permasalahan yang ada kaitannya, berpikir untuk menyelesaikan tugas yang diberikan pendidik. Analisis logika berpikir sangat diperlukan. Kreativitas peserta didik akan nampak dengan masalah yang ditemukannya. Keenam,
di atas. Pada dasarnya, untuk melatih kinerja neokorteks atau peserta didik, jika karena neokorteks peserta didik terlatih sama saja dengan meningkatkan kemampuan berpikir. Meningkatkan kemampuan berpikir itu sama saja dengan meningkatkan kinerja korteks. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.